Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang animisme. Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa benda-benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh di dalamnya. Dan ada pula menurut etimologi, yaitu jiwa, roh, atau kehidupan. Dan menurut terminologi animisme adalah kepercayaan bahwa setiap sesuatu yang wujud di muka bumi ini, contohnya seperti kayu, angin, mempunyai roh atau suatu kehidupan di dalamnya. Menurut era prasejarah, masyarakat pada zaman dahulu telah mengenal atau mengetahui adanya kepercayaan animisme ini. Lalu muncullah kekuatan gaib yang terpancar dari suatu benda atau suatu tempat yang mereka sangat yakini akan mendatangkan keselamatan maupun bencana menurut mereka yang mempercayainya. Keyakinan yang paling menonjol pada zaman dahulu adalah adanya pemujaan terhadap roh-roh tersebut. Kepercayaan animisme ini adalah suatu kepercayaan bahwasanya suatu benda mempunyai kekuatan, semangat, ataupun roh yang melakukan sesuatu di dalamnya. Mengikuti kepercayaan ini, masyarakat pada zaman dahulu percaya bahwa alam ini mempunyai segala penguasa yang menunggu di dalamnya. Contohnya seperti gunung, laut, sungai, dan lain-lain. Bagi pemuja semangat ini lahirlah tarian, nyanyian, unsur mainan, mantra, adat menanam, dan adat kematian yang mereka percayai ada hubungannya dengan animisme ini. Ciri-ciri kepercayaan animisme yang pertama adalah kewujudan roh dan semangat, yaitu mempercayai bahwa setiap benda yang ada di muka bumi ini harus dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Artinya, manusia yang mempercayai animisme tersebut harus menghormati benda-benda yang dipercayainya ada roh atau kehidupan di dalamnya agar tidak diganggu oleh roh tersebut. Yang kedua adalah semangat dan kuasa gaib. Percaya kepada satu kuasa gaib yang terdapat dalam tanaman ataupun binatang, maka pemujaan telah diadakan oleh pawangnya untuk kebaikan seperti menghindari bencana alam ataupun keburukan. Yang kedua adalah kepercayaan kepada penunggu atau puaka. Meyakini bahwa makhluk-makhluk ini boleh mendatangkan kesan baik ataupun kesan buruk. Jadi manusia yang mempercayai animisme ini meyakini bahwa makhluk-makhluk atau roh-roh tersebut bisa mendatangkan bencana atau kesan baik maupun buruk kepada mereka yang mempercayai hal ini. Yang keempat adalah orang perantara. Orang perantara ini terdiri dari bomoh, dukun, atau pawang yang boleh memberi jampi, jimat, tangkal yang menjadi kepercayaan. Jadi orang perantara dari roh-roh tersebut yang mereka yakini adalah seperti dukun, bomoh, yang memberi jimat atau tangkal yang menjadi kepercayaan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih dinamisme. Nah, dinamisme itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya dynamos dan kalau di Inggrisin jadi dynamic. Nah, terus artinya itu apa sih? Nah, artinya itu yaitu kekuasaan, kekuatan, khasiat, dan juga bisa dikatakan sebagai daya. Nah, dinamisme adalah kepercayaan bahwa tiap-tiap benda, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan masing-masing memiliki kekuatan gaib yang dapat mengganggu atau melindungi manusia. Nah, unsur kepercayaan dinamisme itu ada apa aja sih? Pertama, ada pemujaan tempat, pemujaan benda mati, dan pengeramatan kuburan. Nah, konsep yang erat hubungannya dengan dinamisme. Nah, pertama ada mana. Mana itu yang artinya tuah atau sakti, fetis yaitu jimat atau pusaka, magic yang dapat diartikan sebagai magic, dukun atau saman yaitu orang yang memiliki kekuatan gaib. Penyimpangan tauhid
Yang satu ada tauhid rububiyah, yaitu meyakini adanya yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Terus ada tauhid uluhiyah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus ada tauhid asma wa sifat, yaitu menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya, atau tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Koreksi Islam terhadap dinamisme, yaitu ada Quran surat Ar-Rum ayat 24 sama Quran surat Ar-Rod ayat 13. Terus ada koreksi Islam terhadap politisme, yaitu ada di Quran surat Al-Ikhlas. Koreksi Islam terhadap ateisme ada di Quran surat Toha ayat 14. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi politeisme. Kata itu terdiri dari kata poli berarti banyak dan theos berarti Tuhan atau dewa. Secara istilah, politeisme adalah kepercayaan bahwa ada banyaknya Tuhan. Contoh dari politeisme itu ada 3. Yang pertama, dewa-dewa. Yang kedua, roh-roh. Dan yang ketiga, makhluk gaib. Definisi ateisme. Definisi ateisme itu adalah penolakan terhadap Tuhan, atau bisa dikatakan suatu paham yang tidak mengakui Tuhan itu ada atau yang mengakui Tuhan itu tidak ada. Faktor yang mempengaruhi munculnya ateisme ini adalah perkembangan teknologi dan sains, paham sosial progresif, dan faktor morality. Apa sih alasan berpaham ateisme? Naturalisme, kejahatan dan penderitaan, ada juga otonomi manusia, dan kepercayaan kepada Tuhan hanya merupakan hasil pikirannya atau harapan dan kebiasaan masyarakat. Definisi dari monoteisme adalah secara etimologi monoteisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti monos yaitu satu atau tunggal dan theos yaitu Tuhan. Secara terminologi, monoteisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, sempurna, tak berubah, menciptakan seluruh alam semesta, mewajibkan kebaktian terhadap satu entitas tertinggi.